Astagfirullahaladzim. Enggak, tolong kasih tahu, ini depan umum loh. Cepetan dong Ibu, tolong kasih tahu. Ya Allah. Maaf ya Mas, saya itu udah nggak mau ngurusin masalah Fitri. Saya itu udah kapok Mas. Iya, ini coba tolong kasih tahu. Tuh kan di jalan. Mohon maaf ya Pak. Iya. Iya. Ini sedang ada keperluan apa ya Pak? Enggak, saya mau tanyain Ibu ini. Iya, kenapa? Ibu ini kan kenal sama saudara saya namanya Pak Herman. Iya. Ya, saya mau tanya di mana istrinya. Istrinya. Nah, Ibu ini nggak ngasih tahu istrinya. Ibu tolong kasih tahu dong, Ya, Bu. tapi mohon maaf ya Mas ya. Iya. Karena ini kan lagi sedang ada menuju ke tujuan harmoni. Iya. Tapi ini mengganggu ketenangan badan Mbaknya. Iya. Ya, untuk kelanjutannya di luar halte aja ya Mas ya. Iya, oke, nggak apa-apa, nanti luar hotel deh. Ya, Iya, Ibu baik. tolong dong, tolong. Mohon maaf ya Mas ya. Iya, iya Pak. Mohon maaf Pak, iya. Gue nggak bisa banyak cari informasi sama dia. Cuman gue di situ sempet nanya sama Ibu Yuli. Kenapa Ibu nggak mau nolongin? Di situ dia cerita sedikit. Ya, kan saya cuma mau bantuin orang di sini coba. Itu kan sahabat Ibu sendiri. Ya, Mbak Fitri kan sahabat Ibu. Kenapa Ibu? Iya Mas, kalau mau tahu tentang masalah Fitri, Mas tanya aja sama Derajat. Hah? Derajat? Derajat itu adiknya Herman. Dulu itu saya pernah mau menolong si Fitri, tapi malah saya yang dikerjain. Makanya saya sekarang udah nggak mau lagi ngurusin masalah Fitri. Saya udah kapok Mas. Dikerjain apa? Ya, pokoknya saya udah nggak mau. Pokoknya nanti Mas Nggak. tanya aja sama Derajat. Dikerjain apa sih Bu? Kerjain apa? Ibu Yulinya merasa keberatan dia. Dia marah-marah di situ. Nanti Mas tanya aja sama Derajat. Semuanya dia bisa jelasin semuanya. Ibu tolong, emang nggak ada apa-apa lagi Bu? Dan tolong jangan ganggu saya lagi ya Mas. Saya udah nggak mau berurusan lagi sama urusan namanya Fitri. Bener Ibu, nggak ada apa-apa lagi, informasi itu nggak ada? Nggak ada. Bener Ibu ya? Yuk, kita habis ini cabut aja. Dapat informasi tentang Pak Derajat, adik kandungnya Pak Herman yang kemungkinan tahu di mana Ibu Fitri. Akhirnya gue telepon Feli di situ. Udah ada? Ada nih. Pel. Mandala kayak Coba. Mana? Gimana, Man? Coba tolong tanyain Pak Herman. Tanyain Pak Herman. Pak. Ya, Iya, tanyain apa? Gimana? Pak Herman coba deh terus terang deh, jangan ada yang tutup-tutupin deh. Tadi apa? Bu Yuli bilang, Ya, bilang apa? kalau pengen tahu istrinya Pak Herman, tanya adiknya namanya Pak Sudrajat. Jadi Pak Herman harusnya tahu dong kalau masalahnya ada di adiknya. Jangan tutup-tutupin Pak Herman, saya nggak suka loh. Ada apa sebenarnya ini? Kita tadi susah-susah loh ngejar Ibu Yuli loh. Sampai ke busway, sampai kena penjaga segala. Gue sempet marahin Pak Herman ini. Karena gue berpikir mungkin Pak Hermannya nih yang pura-pura. Pas akhirnya gue bilang seperti itu, langsung Feli berusaha nanyain Pak Herman. Sebenarnya ada apa ini Pak? Pak Sudrajat itu adiknya istri Bapak? Iya, benar. Jadi seharusnya Pak Sudrajat tahu semua tentang ini. Kenapa Bapak nggak nanyain aja langsung selama ini ke Pak Sudrajat, Pak? Kenapa? Bapak ada masalah sama keluarga Ibu Fitri? Saya selalu menanyakan Pak Sudrajat masalah ini, tapi dia bilang tidak tahu. Masa sih, Pak? Sedangkan ibu temennya Ibu Yuli itu bilang Pak Sudrajat tahu tentang masalah ini semuanya, Pak. Pak Sudrajat adiknya, kan? Iya, tapi dia selalu menutup-nutupi. Kok dia nutupin dari Bapak yang Bapak suaminya? Itu saya juga kadang tidak mengerti. Dia selalu menutup-nutupi masalah itu. Astagfirullah Bapak, harusnya tuh Bapak bisa ngambil hati Pak Sudrajat dong Pak. Demi Bapak bisa tahu istri Bapak ada di mana. Itu kan adik ipar Bapak juga kan berarti. Akhirnya kita coba musyawarah di situ, rundingan, dan besoknya baru kita menuju ke tempatnya Pak Derajat. Katanya Pak Derajat tahu apa yang terjadi tentang istri Bapak. Makanya ini saya kaget loh, kok Bapak emang nggak tahu selama ini kalau adik Bapak nyembunyiin semuanya? Saya selalu nanya ke Pak Derajat, selalu jawabannya tidak tahu terus. Berarti dia bohong dong selama ini. Berarti dia sengaja nyembunyiin sesuatu. Sampai di dekat rumahnya Pak Derajat, tiba-tiba Pak Herman ini ngeliat. Itu tuh, itu Derajat tuh. Kenapa? Itu. Itu kejar Pak, itu.
Itu lurus. Jaket coklat itu. Iya, itu. Oh itu, yang lagi itu, jalan Pak, itu. samperin Pak, Iya, samperin iya. Pak. Mobil buru-buru ngebut di situ udah berhenti pas di sampingnya Pak Derajat. Karena gue khawatir dia kabur, langsung gue turun dari mobil, gue langsung pegang dia. Pak. Ya. Pak mau ngomong sebentar Pak. Ini Pak Herman ada Ini, hal Pak. penting. Kita Oh, mau ada tanya nih, masalah Ibu Ibu Fitri. Saya nggak tahu apa-apa tentang COVID. Pak, nanti saya panggil namanya Bu Yuli loh. Ibu Yuli yang cerita semuanya. Saya nggak kenal dengan Bu Yuli. Itu siapa? Enggak, tolong kita mau tanya baik-baik Pak ini. Kita nggak mau cari ribut. Ibu Yuli cerita semuanya kalau Bapak tahu keberadaannya Ibu Yuli dan juga anaknya. Saya nggak tahu apa-apa. Sampai Ibu Yuli sendiri bilang dia nolongin Ibu Fitri, malah disalahkan. Tolonglah Pak. Ini kan kakak Bapak sendiri. Pak, permisi. Derajat. Aku aja. Iya, Bapak tolong jelasin juga dong Pak. Kemana istri Ada gua? perlu dijelasin lagi. Jelasin gimana? Hah? Semua sudah jelas. Astagfirullah. Udah lo jangan nutup-nutupin. Pak, ini kan Jangan, kakak jangan, Bapak jangan, sendiri. jangan, jangan. Bapak, ini kan kakak kandung Bapak sendiri, Pak. Ini apa-apaan kayak gini? Pak, tolong Pak. Saya nggak suka ini. Ini kita mau Ya, lu bantuin jangan Pak Herman. Pak, nutup-nutupin tolong, kayak Pak. gini dong. Pak, tolong. Udah, terserah. Pak. Saya nggak mau tahu urusannya. Awalnya Pak Derajat ini mengelak. Awalnya Pak Derajat ini ngumpet-ngumpetin. Pak, tolong, Bapak mau Pak. kemana, Ini kan Pak? kakaknya Bapak, Pak. Pak, Ayo. Pak, tolong Pak. Ini kan kakaknya Bapak sendiri, Pak. Tolong Pak. Derajat! Pak, tolong Pak. Itu kasihan. Mau kemana lo? Iya, tapi kenapa Bapak menghindar? Berarti Bapak salah dong. Bukannya salah. Alasannya apa? Saya tanya. Dan akhirnya dia bilang, Lu mau tahu sebenarnya? Apa? Lu udah siap mendengarnya? Iya, coba ngomongin ke gua. Fitri itu kegatalan. Kegatelan gimana? Dia pun sempat menggoda gua. Ya, Nggak mungkin lah. selama ini dia minta bimas, di handphone, dan nggak pernah mau ngurusin Intan. Itu, asal lu tahu aja. kaget di situ suaminya. Masa sih istri saya seperti itu? Iya, Mas. Jangan fitnah lo. Hah? Buktinya mana? Gua Hah? nggak fitnah. Justru di sini gua menjaga perasaan lu. Menjaga gimana? Karena kondisi lu sekarang seperti ini. Dan gue selama ini juga nggak tahu. Gue pikir dia akan balik sendiri, ternyata tidak. Kayaknya nggak masuk akal nih kok menurut gua. Sampai istrinya pergi dari rumah, anaknya pergi dari rumah, masa dia nggak ngasih tahu sih? Kalau dia sebagai adik yang baik, pasti berusaha mempertahankan rumah tangga kakaknya, bukan dibiarin seperti itu. Kenapa Bapak nggak bilang dari dulu? Karena saya menjaga perasaannya. Menjaga perasaan dari apa? Karena melihat kondisi dia seperti ini. Kondisi apa? Bapak aja nggak pernah jengukin dia. Kalau khawatir harusnya bilang dong Pak kebenarannya. Bukan seperti ini Pak. Saya takut dia stres dan kepikiran. Sekarang anak dan istrinya sudah nggak ada. Ya sudah menghilang. Dan Bapak tidak ngomong juga gitu loh. Harusnya Bapak ngomong sebelum anak dan istrinya menghilang. Coba Pak tolong kasih tahu yang sebenarnya apa. Ya kalau emang Bapak sayang sama kakaknya, Bapak bantu sama-sama. Cuman pengen itu saja sih Pak sebenarnya. Kita nggak mau cari ribut antara saudara, tidak. Sekarang di mana Ibu Fitri sama anaknya? Saya nggak tahu. Kalau gitu Bapak mau ketemu sama Ibu Yuli aja. Supaya jelas semuanya. Nggak ada urusan dengan saya. Ibu Yuli jelas-jelas bilang ini ada urusan dengan Bapak. Bapak tahu semuanya. Dan dia mau nolongin Saya tapi nggak disalahkan. tahu. Jangan paksa saya nggak tahu. Udah ngaku di mana? Astagfirullah. Astagfirullah. Pak, astagfirullah. Pak, astagfirullah. Bapak lihat ini kakak. Saya udah jelasin ke dia. Ya tolong dong Pak, ini saudaranya Pak. Pak, ini kakaknya sendiri loh Pak. Katanya Bapak perhatian sama kakaknya sendiri. Tapi apa coba? Akhirnya kita tekan, dia merasa nggak nyaman. Ya kemudian dia kabur, lari, menghindar dari kita semuanya. Dan kemudian dia dijemput sama seorang laki-laki naik motor. Coba Pak urusin. Pak. Kenapa Itu kan kakak kandungnya Bapak loh. Bapak harusnya peduli dong sama kakaknya. Pak, gimana pun juga. Man, ini nyulik bapaknya yang bawa motor. Iya, narik aku. Astagfirullahaladzim. Motor kejar dong. Loh,
Kejar, Albar, kejar. Motor. Buru-buru kita kejar laki-laki itu, tapi dia terlanjur sudah boncengin Pak Derajat. Mereka kabur, nggak tahu kemana. Loh, Bapak itu tadi yang nyulik Feli itu, ha? Bapak yakin itu? Pak bener. Hah? Ayo. Astagfirullah, ini nggak ada motor lagi ya? Motor mana? Albar udah sama motor. Ya, tim akhirnya ngejar mereka. Kita berharap Albar kemudian serok lokasi di mana mereka berada. Ini kenapa kok adiknya Bapak sendiri seperti itu loh, Pak? Bayangin kayak nggak. Astagfirullahaladzim. Dan apa hubungannya sama yang preman berdua datang ke rumah Bapak itu? Saya pun tidak percaya dengan omongan Derajat tadi. Nggak mungkin Derajat jelek-jelekan istri saya. Setahu saya istri saya itu sayang sama anak saya. Itu fitnah semuanya. Maksud Bapak apa yang diomongin adik Bapak itu nggak benar? Nggak benar semua itu. Terus kenapa dia fitnah coba? Tujuannya apa dia fitnah, Pak? Itu kan kakak iparnya gitu. Iya, makanya saya juga tidak mengerti kenapa kayak gitu. Gak lama kemudian, Albar ini ngasih tahu kita, dia share lokasi di mana keberadaan Pak Derajat sama laki-laki tadi yang naik motor. Nah ini udah share nih. Pak, ini Pak, udah share Pak. Saya kasih Pak ya, nomornya Pak. Buruan Pak ya. Pak, buruan, mana ya Pak? Buruan. Pak, buruan Pak, langsung maju Pak. Pas kita sampai lokasi itu, Albar kemudian ngasih tahu kita. Dia sudah tanya sama warga, dia udah tanya sama masyarakat setempat bahwa rumah itu yang didatangin sama Pak Derajat dan laki-laki itu adalah rumahnya orang pinter alias dukun. Pak, ini tempat apa sih? Ini tempat orang pinter. Pinter? Kayak paranormal gitu deh. Soal tadi gue lihat Sudrajat tuh masuk sini. Ngapain ke tempat orang pinter? Pak Derajat masuk ke sini? Iya masuk sini. Derajat tadi masuk sini. Terus gue agak ngeliatin dari jauh. Kayak ada bapak-bapak gitu. Nah bapak-bapak itu pakai hitam hitam. Kita coba aja masuk ke dalam. Coba kita cari tahu Bahaya dulu nih di Pak sini. berarti. Akhirnya gue sama Albar coba nyelinap di situ pelan-pelan cari informasi tentang apa yang mereka lakukan. Pas kita nguping, kita dengernya Pak Derajat ini ternyata minta tolong sama dukun itu untuk dibuatin minuman. Dan minuman itu akan diberikan sama Ibu Fitri dan juga Ibu Yuli. Tega, udah ngeliat kondisi Bapak kayak gini masih aja mau dukunin Bapak. Masih aja mau ngobatin Bapak, kayak nggak mungkin deh Pak. Ayo. Dapat gambar. Buka jendela yang lagi. Pas kita mau nguping ada orangnya dukun itu teriak, "Wah, ngapain lu di situ? Ngapain?" Akhirnya ribut kita di situ. Tuh.